Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPKRIS Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bernafas, kami boleh menikmati setiap kasih kemurahan Tuhan sepanjang musim kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi pohon yang berbuah, serta menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 27 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, di zaman dulu, orang kalau bercermin itu bukan dengan kaca seperti sekarang, tapi orang bercermin itu dengan melihat bayangan di air yang tenang. Jadi pada saat itu, kalau airnya jernih, itu bisa menunjukkan pantulan wajah kita yang jelas. Tapi kalau airnya keruh atau gelombang, wajah kita pun tidak akan terlihat dengan baik. Saudara, Salomo memakai gambaran ini untuk menjelaskan sesuatu yang lebih dalam. Apa yang ada di dalam hati seseorang akan terlihat dari cara hidupnya. Jadi ibaratnya hati itu seperti cermin. Dari situlah orang bisa tahu siapa diri kita sebenarnya. Saudara, sama seperti dengan hidup kita. Kita bisa saja menjaga tampilan luar kita. Kita bisa senyum di depan orang. Kita bisa berkata sopan. Kita kelihatan sangat rohani gitu ya, terlihat bijak. Tapi semua itu tidak akan bertahan lama jika hati kita tidak sesuai dengan yang kita tampilkan di luar. Cepat atau lambat isi hati kita akan muncul dalam kata-kata, dalam reaksi perasaan kita, atau bahkan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Tapi saudara, kalau hati kita dipenuhi damai, hidup kita akan terasa lebih tenang. Kalau hati kita penuh dengan amarah, dengan iri, dengan luka, semua itu akan kelihatan walaupun kita berusaha untuk menutupinya. Saudara, Tuhan tidak tertarik pada topeng atau pencitraan, tapi Dia melihat hati kita. Dan lebih dari itu, Tuhan juga ingin kita belajar untuk melihat diri kita dengan jujur. Bukan untuk merasa buruk, tapi supaya kita tahu bagian mana dari hati kita yang perlu diperbaharui dan disembuhkan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya adalah kita mulai belajar jujur kepada diri sendiri. Saat kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai gelisah, jangan langsung menyalahkan keadaan atau orang lain. Tapi sebaliknya berhentilah sejenak dan tanyakan, apa isi hatiku sebenarnya? Karena reaksi kita bukan hanya soal apa yang terjadi di luar, tapi cerminan dari apa yang sedang dalam hati kita. Misalnya saudara, di saat kita sedang tersinggung oleh ucapan orang lain, coba tenangkan hati kita lebih dulu. Hati yang tenang akan menanggapi dengan pengertian, tidak mudah terbakar oleh emosi. Tapi kalau seandainya hati kita penuh dengan ego, biasanya akan langsung bereaksi, langsung menghakimi, atau menjauh tanpa bicara. Atau contoh lainnya saat kita sedang menjalani relasi gitu ya, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pertemanan, isi hati kita akan terlihat bagaimana cara kita menyikapi perbedaan, cara kita menghadapi kesalahan orang lain, atau cara kita menanggapi kekecewaan. Apakah kita orang cepat tersinggung atau menyimpan jarak, atau justru hati kita tetap bersikap sabar dan mengasihi? Saudara, biarlah perenungan hari ini dapat menolong kita dan izinkan Tuhan
untuk membentuk hati kita setiap hari. Bukan hanya saat semuanya lancar-lancar saja, tapi justru di tengah situasi yang membuat kita lelah, kecewa, dan ingin menyerah. Di momen inilah karakter kita sedang dibentuk dan hati kita sedang ditempa. Untuk itu mari kita terus belajar menjaga hati kita, karena dari dalam hati kita mengalir seluruh kehidupan kita. Hati yang bersih dan tenang akan membawa damai, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kiranya hidup kita, saudara, menjadi cermin yang jernih, bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi untuk memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat perenungan hari ini yang terus mengingatkan kami. Kiranya kami punya hati yang bersih, hati yang jernih untuk memancarkan kasih setia Tuhan, agar orang-orang lain bisa melihat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sulit untuk mengelola setiap konflik, mengelola setiap emosi kami dalam kehidupan kami. Kiranya hidup kami boleh semakin dewasa dan boleh kami semakin bersandar kepada Tuhan untuk mau belajar memurnikan hati dari hari ke hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.